kita mulai, saya ingin memberikan sedikit perkenalan ya Bu. Ini saya, ini Sofiana, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Ungaran, Kabupaten Semarang. Jadi begini Bu Suis, kita akan melaksanakan observasi di kelas Bu Suis. Nah, sebelum kita nanti masuk ke kelas, saya ingin Bu Suis menjawab beberapa pertanyaan terkait nanti Ibu dalam pembelajaran di kelas. Oke. Yang pertama Bu, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas itu apa Bu? Iya, karena saya mengajar text report, Ya. maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Yang pertama, fungsi sosial dari teks tersebut. Ya. Setelah itu anak akan mengerti struktur dari teks report. Ya. Setelah mengenal struktur, anak kita ajak untuk belajar mengenai language feature atau dalam bahasa Indonesia ciri kebahasaan yang ada di dalam teks report. Ya. Sehingga diharapkan dengan ketika belajar itu semua, anak bisa membuat teks pendek, Ya. atau juga sudah bisa membacanya secara orally. Ya. Oke. Ya Ibu, kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan lagi, area pengembangan apa, area pengembangan mana yang ingin Ibu capai? Iya, ini saya lihat anak-anak itu ada kekurangannya di dalam speaking, Ya. terutama pronunciation. Maka dari itu, setelah belajar teks report, saya minta anak-anak untuk setelah membuat dan membacanya di depan kelas. Oke, baik. Kemudian untuk mencapai pengembangan tersebut, strategi apa yang ingin Ibu, yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk pertama kali saya akan melakukan collaborative approach, yaitu mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil. Setelah itu nanti individually. Ya, jadi anak berkolaborasi dulu, bekerja secara berkelompok dulu, kemudian baru nanti individual ya, secara sendiri-sendiri. Ya, baik Ibu, nanti akan kita lihat antara nanti adakah kesesuaian dari apa RPP yang sudah Ibu buat dengan nanti apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, dengan senang hati Ibu Sofi. Ya. Iya, that is the point, and it is usually in paragraph 1 pertama kali, and then the second structure struktur yang kedua apa? Description. What is description? What is about? Tentang apa saja di sini? Oke, karakteristik. Ya, place, habitat, ya tahu, food, mungkin makanannya atau anything around the thing tersebut ya. Oke. Next, the last it is about language feature. Jadi kebahasaannya. Mention gak pas. What is it? Apa yang disebut dengan linking verb di situ? Sebelumnya Timon siapa? Find social function, structure, and then find the language feature, ya, and give evidence. It's language feature. Namanya simple present tense. Kasih contohnya di dalam kalimat. Oke, could you? Bisa ya? Oke. Question.
about Korean Web. One, social function is to present information about Korean Web. Number two, structure. One, general classification is paragraph 1, description, paragraph 2, 3, and 4, and then language feature, general noun, for example, technology, culture, popularity. Then simple present tense. For example, but now such images are gradually giving away in the vitality of trendy entertainers and cutting-edge technology and leaning firm. For example, where they are winning awards. That is our discussion with my friends. Thank you. From our discussion, we find the structure is the general classification in paragraph 1 and the description in paragraph 2 until 4. And next for the social function is to entertain or tell the reader about the beginning of Korean culture in all around the world. So the next for language feature, we find the text use the simple present tense, and the general noun, for example, is film, Korean television, and Korean web. For the linking verb, we find the text use the to be is are. From the text where they are winning the award. Okay. Give applause to your friend. Have you understand? Do you understand about their culture? Or what do you want to ask about? Just a short, write a short, yeah. Okay. What's your yeah? Yeah. In a piece of paper. Yeah. It is social paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bu Suis. Selamat pagi. Oke. Gimana kabarnya Bu Suis? Alhamdulillah Sehat ya? Ya, oke. Ya Bu Suis, di sini kita akan melakukan dialog ya. Jadi kita dialog aja, dialog pasca observasi kemarin yang sudah saya lakukan di kelasnya Bu Suis. Sebelumnya kan kita sudah observasi ya Bu Suis ya. Saya sudah bertanya-tanya pada Bu Suis apa yang akan disampaikan, yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, saat ini saya ingin menggali lebih dalam lagi dari apa yang kemarin sudah Bu Suis praktekkan di dalam kelas. Apa sih Bu Suis tujuan kemarin dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Suis kemarin? Iya, kemarin kan sesuai dengan materi yaitu report text. Ya. Kebetulan karena untuk materi subnya itu tentang natural phenomenon, makanya saya menjelaskan anak-anak fungsi sosial report text itu apa sih. Setelah itu mereka belajar mengenai struktur dari teks tersebut. Setelah belajar struktur, mereka menganalisa ciri-ciri kebahasaan dari report text. Sehingga dengan belajar ketiga tujuan tersebut, anak-anak bisa mengetahui struktur, bahkan ciri kebahasaan teks, dan bisa menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, jadi Bu Suis dari tujuan kemarin itu ya berharap bahwa anak-anak bisa menerapkan teks report ya. Iya. Atau report itu berita ya Bu Suis ya? Bukan. Report itu teks yang tujuannya menggambarkan sesuatu secara umum. Seperti apa? Deskripsi gitu ya Bu Suis? Iya. Iya. Perbedaan tipis antara deskriptif dengan report text. Gitu. Kalau deskriptif itu khusus, tetapi kalau report itu umum. Contohnya anjing itu
secara keseluruhan anjing itu apa, habitatnya di mana, itu report text. Tetapi kalau deskriptif itu menggambarkan anjingku, my dog, khusus begitu. Oh gitu, ya oke. Ya Bu Swiss, kemudian yang saya ingin tahu kemarin ya, Bu Swiss sudah menjelaskan kepada murid-murid ya tentang bagaimana report text itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk menggambarkan natural fenomena. Ya oke. Jadi dari yang sudah Bu Swiss sampaikan kepada anak-anak, kira-kira dari peluang apa yang Bu Swiss miliki untuk untuk anak itu atau siswa itu bisa mencapai tujuan tersebut? Anak-anak ini kan sudah di sekelilingnya itu ada bukti-bukti nyata, ada seperti gunung dan juga tanah-tanah yang itu namanya landslide gitu. Jadi fenomena itu memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kondisi alam di sekitar. Iya. Jadi kemudian baru dari situ anak-anak diajak untuk menuliskan dalam report text. Oke. Iya. Kemudian dari apa yang Bu Swiss sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang Bu Swiss lakukan untuk Bu Swiss bisa mencapai tujuan kepada siswanya? Iya. Karena ini teks, saya menginginkan mereka itu berkolaborasi terlebih dahulu, membentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, setelah itu mereka mempresentasikan hasilnya dan nanti diakhiri dengan tugas individual. Tugasnya itu apa Bu Swiss? Nah, untuk tugasnya saya memberikan kebebasan terlebih dahulu. Kemarin kan mendapatkan materi yang bagus ya dari teman-teman yang sudah mengikuti CGP tentang diferensiasi baik dalam prosedur, dalam prosesnya, dalam kontennya, produk. Nah, saya mengambil produknya. Saya harapkan ada anak nanti yang membuat text report di produknya itu bisa membacakan. Karena saya perhatikan juga anak-anak ada kelemahan dari sisi pronunciation. Ya, jadi harapannya nanti dari produk yang dihasilkan oleh anak-anak, jadi bisa mereka juga mempraktekkan speakingnya ya, mempraktekkan tentang speakingnya ya. Bu Swiss, untuk misalnya tingkat keberhasilan ini dari strategi yang Bu Swiss lakukan itu misalnya skala 1 sampai 10 itu kira-kira Bu Swiss yakin berapa itu? Kalau saya harapannya itu 8 ya? Iya. Dan itu insya Allah tercapai ya? Iya, oke, amin. Baik, dari strategi yang ingin Bu Swiss lakukan itu kira-kira kapan Bu Swiss akan melaksanakan strategi itu? Ketika saya mengajar itu sudah secepatnya jadi langsung diterapkan pada saat Bu Swiss mengajar. Yang berperan itu kira-kira siapa saja di situ? Ketika Bu Swiss melakukan proses pembelajaran, apakah hanya Bu Swiss ataukah bagaimana? Ini karena Merdeka Belajar ya, Sofi. Saya sebagai guru itu cuma memberikan fasilitator ke anak, baru nanti anak yang bekerja mandiri berdiskusi, student center. Ketika ada kesulitan mereka saya persilakan untuk bertanya ke saya. Tentu saja nanti bisa konfirmasi mungkin ya oleh Bu Swiss sebagai gurunya. Iya Bu Swiss. Jadi Bu Swiss tidak hanya teacher center, tidak hanya berfokus pada Bu Swiss, tapi juga kepada justru sekarang malah kepada siswa. Jadi anak-anak itu memang mempunyai banyak keunikan mungkin ya kalau tidak dikatakan kelebihan ya. Jadi mereka punya kelebihan masing-masing. Mungkin ada di satu anak lebihnya di speakingnya, mungkin ada yang di writingnya, mungkin ada yang di penalarannya. Oh, dia menangkapnya cepat mungkin ya untuk untuk suatu materi itu ada yang bisa dengan kebetulan memang di Semada ini saya amati anak-anak
suka membuat video-video pendek. Nah, itu saya tangkap sebagai kelebihan anak-anak. Mereka suka bereksplor dirinya dengan membuat film video pendek. Nah, saya hubungkan teks report ini dengan mereka untuk membuat video pendek tentang gejala-gejala alam yang ada di sekitarnya. Oh ya, jadi apa yang menjadi kelebihan atau kesenangan mereka ya, tangkap itu menjadi satu modal, satu aset yang bisa dikembangkan, terutama nanti pada masuk pada pembelajaran report teks. Ya, baik Bu Swiss. Oke, ini saya ada mungkin sedikit masukan dari apa yang sudah saya amati kemarin ya ketika Bu Swiss di kelas. Jadi memang saya melihat beberapa anak itu memang asik sendiri dengan kemarin memang sudah dibolehkan ya untuk membuka HP ya, untuk mencari contoh ya mungkin. Tapi saya memang masih melihat ada beberapa yang ternyata main ya. Iya, kok asik itu ini fokusnya pada apa ini? Nah, mungkin itu nanti bisa ya. Itu kemudian untuk pengelompokan kerja kelompok kerja itu saya sudah melihat sudah bagus Bu Swiss menawarkan kepada anak-anak untuk memilih sendiri kelompoknya. Jadi bukan dari Bu Swiss yang membagi, tapi karena itu juga merupakan satu pilihan ya untuk siswa ya anak memilih sendiri. Kemudian kemarin saya juga melihat untuk beberapa kelompok ternyata masih malu-malu mungkin ya untuk speakingnya ya, membacakan hasil diskusi mereka hasil kerja kelompoknya itu mungkin juga bisa dipantik lagi ya Bu ya. Jadi untuk anak lebih berani untuk berbicara atau membaca sih sebenarnya ya, lebih banyak membaca. Jadi fokus yang di dalam materi ini yang diutamakan yaitu adalah speaking, sehingga anak memang harus lebih banyak berbicara, mempraktekkan ngomong yang mempraktekkan latihan berbicara. Karena memang mungkin berbicara dalam bahasa Inggris itu tidak kadang anak juga grogi jadi mungkin perlu dipantik lagi. Jadi biar anak lebih berani. Oke, Bu Swiss, kemarin saya juga melihat dari hasil pengamatan saya selama di kelas. Bu Swiss juga sudah memberikan apresiasi kepada siswa. Jadi ketika ada anak yang maju, Bu Swiss memberikan good job, give applause, itu juga itu merupakan apresiasi yang diberikan secara langsung kepada siswa. Sudah bagus. Secara keseluruhan seperti itu, hanya masukan tapi sedikit mungkin untuk anak-anak yang masih malu malu untuk siswa yang tidak mau maju. Kemudian mungkin ada sedikit masukan mungkin Bu Swiss juga. Saya kemarin mungkin karena anak habis olahraga ya, jadi ada beberapa anak yang belum berganti baju, jadi mungkin ada jeda waktu yang masih kurang mungkin ya Bu Swiss untuk anak berganti pakaian dari pakaian olahraga ke seragam seperti itu. Walaupun di pembelajarannya juga sudah bagus sih, walaupun pakai seragam olahraga mereka juga antusias sih. Nanti akan saya perbaiki itu sekedar masukan ya Bu Swiss, karena pas jamnya dengan setelah jam olahraga. Itu mungkin yang bisa saya ini untuk saya berikan koreksi ya, sedikit koreksi untuk pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian Bu Swiss, ini untuk rencana tindak lanjut Bu Swiss, kira-kira dari materi, kemudian dari proses yang sudah dilakukan di dalam kelas, kemudian kedepannya untuk tindak lanjutnya dari tujuan pembelajaran yang Bu Swiss tetapkan itu apa Bu Swiss? Untuk tindak lanjut ya, anak-anak tentu menyelesaikan semua tugas-tugas. Lalu nanti saya akan lebih memfokuskan anak-anak yang tadi yang pegang HP ternyata dia tidak membuka. Nanti akan saya rolling, akan saya lihat
Lalu untuk anak yang pemalu juga tadi akan saya petakan supaya mereka lebih berani lagi untuk berbicara. Gitu. Oke, jadi tindak lanjutnya pemetaan bagi mungkin siswa-siswa yang masih memiliki rasa malu atau rendah diri ya, agak minder ngoten nggih. Mungkin itu bisa dipantik lagi agar bisa lebih berani untuk maju. Kemudian yang kedua juga bagi anak-anak yang main dalam tanda petik kurang patuh ya, minta untuk membuka materi malah membuka yang lain, game kemarin game itu yang juga mungkin bisa ditindaklanjutin untuk depannya. Baik, untuk rencana selanjutnya mungkin dengan materi yang berbeda, apa yang ingin Bu Suis sampaikan atau ingin Bu Suis bedakan secara diferensiasinya itu nanti untuk materi yang berbeda. Mungkin kalau sekarang kan produk ya, untuk materi report. Jadi untuk materi yang berbeda mungkin Bu Suis ingin diferensiasi yang lain mungkin. Sepertinya saya tertarik juga untuk mencoba konten ya. Iya. Dari saya itu tantangan sih untuk tapi terlebih dahulu ya memetakan anak itu dia termasuk gaya belajarnya yang mana akan saya membuat konten berbeda untuk menyampaikan ke anak biar anak lebih antusias untuk belajar. Jadi nanti tidak ada lagi yang membuka HP dengan yang lain seperti itu mungkin ya. Jadi kan, kamu boleh buka HP tapi buka link YouTube kontennya akan lebih bervariasi. Mungkin bisa di share link gitu. Oke. Ya Bu Suis, bagus untuk rencana pengembangan selanjutnya yang ingin dituju adalah untuk diferensiasi konten ya. Untuk pengembangan KSI-nya kemarin saya juga sudah melihat ada kerjasama dari anak-anak, ada kolaborasi ya, itu juga sudah saya melihat. Kemudian juga ada berdoa berdoa itu juga saya melihat itu sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Suis ya. Oke, untuk mungkin kira-kira dari apa yang sudah direncanakan misalnya untuk materi yang berbeda dengan diferensiasi yang berbeda, kalau tadi skala 1 sampai 8 ukuran keberhasilannya kan 8. Kalau yang selanjutnya kira-kira berapa Bu Suis? Nah itu Bu Sofi, ini kan baru ya, hal baru bagi saya, tapi akan saya terapkan ya paling tidak 1 sampai 5. Saya akan inginnya 1 sampai 10 terpenuhi ya. Tapi di samping itu juga saya melihat waktu dan juga kondisi saya. Tapi insya Allah saya akan membuat 5. Jadi oke. Skala keberhasilannya mungkin 5 nih. Oke ya Bu Suis, kita coba nanti mungkin Bu Suis tidak hanya bekerja sendiri karena mungkin kita bisa berkolaborasi untuk diferensiasi konten itu nanti sebenarnya banyak sekali ya kita dapatkan dari dari YouTube, mungkin ya dari medsos ya, bisa juga kita adopt ya, tidak harus kita membuat sendiri tapi bisa kita adopsi dari situ juga nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, mungkin seperti itu Bu Suis. Dari apa yang sudah kita lakukan ini Bu Suis, dari mulai pra-observasi kemarin, terus kemudian observasi saya masuk ke kelas panjenengan, kemudian sampai pada pasca observasi ini bagaimana, saya ingin tahu saja bagaimana perasaan Bu Suis, apa yang Bu Suis rasakan dari apa yang sudah kita lakukan selama beberapa hari belakangan ini. Senang karena bisa belajar juga, belajar dari Bu Sofi, belajar dari anak-anak terlebihnya ya, untuk agar lebih bagus lagi ke depan. Tapi bukan menjadi satu beban ya Bu Suis, enggak sama sekali. Jadi sebenarnya enjoy juga ya. Oke Bu Suis, terima kasih atas apa yang sudah Bu Suis sampaikan. Sama harapan saya juga kepada diri saya pribadi dan juga nanti mungkin kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa improve potensi kita masing-masing sehingga nanti kita bisa
berguna, bermanfaat bagi siswa-siswa kita. Seperti itu Bu Sulis. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran dan juga menjadi amal Bu Sulis. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.